Halo Bung Rocky, ketemu lagi. Ini negara kita makin aneh nih, Bung Rocky. Ya, hal-hal yang aneh itu membuat kita curiga sekaligus kita nikmati itu. Semakin aneh, semakin mudah untuk kita katakan ya udah hentikan aja aktivitas bernegara. Beberapa waktu yang lalu kan kita menyimak berita-berita munculnya kebocoran berbagai data ya, mulai data SIM card, data PLN, data bahkan sampai data KPU. Kalau data KPU bocor itu cerita lama gitu ya. Tapi yang terbaru ini menurut saya bikin kaget itu pernyataan dari Menag BUMN Erick Thohir yang dia menyatakan ini bukan bocor tapi lenyap. Ada 60 juta data peduli lindungi gitu yang tadinya diharapkan mau menjadi single identity untuk rakyat Indonesia itu ternyata lenyap. Ini bukan bocor lagi tapi lenyap. Ini menurut saya ini benar-benar hanya terjadi di Indonesia ini, believe it or not. Yang kita believe adalah bahwa itu memang hilang. Yang kita not believe itu Erick Thohir mau ngapain dengan sekedar mengatakan data itu hilang. Orang anggap ya kalau data hilang terus apa? Lu mau ngapain gitu kan? Ya. Tapi implikasinya panjang. Akhirnya semua kebijakan yang akan dibuat pemerintah itu pasti nggak berbasis data lagi. Ya. Karena sangat mungkin nanti surveyor yang senang itu, nggak ada data, balik ke kita aja, nanti disurvei aja tuh. Jadi mungkin juga dicolong sama surveyor data-data itu kan, supaya pemerintah tergantung pada survei. Ini masalahnya, dulu Pak Luhut Panjaitan itu berupaya untuk meyakinkan publik dengan big data itu tuh. Dan itu memang secara akademis bagus juga. Pak Luhut dasarkan itu, walaupun terjadi kontroversi pada waktu itu kan, karena Pak Luhut merasa nggak bisa saya buka dong. Gitu. Tetapi itu kan dipakai pemerintah untuk lihat tren. Gitu. Dari segitu LBP benar. Tuh. Yang dia kurang benar adalah dia nggak membuka. Itu dua soal yang beda, yang pasti dia punya argumen. Tetapi kalau sekarang orang anggap nanti BLT datanya apa itu? Akses pada BPJS datanya apa itu? Kemampuan untuk menghitung kebijakan ke depan tanpa basis data. Jadi negara membiarkan data itu bocor atau justru negara membiarkan data itu diambil nanti juga dikembalikan untuk sementara seolah-olah hilang. Tapi itu mungkin disubsidi ke panitia musra untuk dipakai bikin algoritma tentang siapa yang potensial untuk diundang. Kira-kira begitu kan? Jadi bisa data itu dipakai untuk main politik sebetulnya tuh. Nanti tiba-tiba kita udah temukan lagi data itu kan. Ini diambil oleh hacker. Padahal hackernya dari dalam dirinya sendiri tuh. Jadi tetap orang curiga aja itu ngapain kok bisa data itu bocor itu. Kalau data itu nggak bisa ditemukan, orang bertanya, lo CCTV di rumah Sambo aja bisa ditemukan, kenapa ini nggak bisa ditemukan kan? Jadi hal yang semacam ini menimbulkan spekulasi bahwa data itu akan dipakai untuk permainan politik. Gampang aja, kita simpulkan aja begitu sebelum ada keterangan lebih jauh dari pemerintah, termasuk saudara calon presiden Erick Thohir tuh. Jadi kita akan tunggu ini klarifikasinya apa, karena di situ ada privasi manusia, ada privasi warga negara, ada data warga negara. Mau dipakai apa? Mau dijual ke asing atau dicuri oleh asing, mau dipakai untuk mengintai oposisi. Mungkin data saya udah ada di situ tuh, bahwa saya nggak pernah bayar pajak karena memang saya nggak punya penghasilan itu, dan semua penghasilan saya udah dipotong oleh negara tuh. Tapi nanti dibilang itu nggak pernah melapor, ngapain melapor kalau nihil? Misalnya begitu kan. Lalu demikian juga toko yang lain tuh diincer, ada data yang macam-macam gitulah. Jadi semua permainan politik akhirnya jadi busuk aja. Kan kita curiga data, ngapain data kita kok gak diprotek kan? Tugas negara untuk mengamankan data warga negaranya, itu kan gila nih negara. Ya, tapi saya kira harapan Anda itu nggak akan terwujud soal klarifikasi. Kenapa? Karena yang terjadi bukan klarifikasi, sekarang saling menyalahkan, gitu ya. Misalnya sekarang Kominfo yang dituntut oleh publik, bagaimana pertanggungjawaban soal data yang bocor. Dia bilang Kominfo nggak pegang data, yang pegang data itu ya mas ada operator apa dan sebagainya gitu. Dan kemudian yang lebih lucu, saya baca salah satu pernyataan dari salah satu dirjen di Kominfo yang dia minta, tolong dong hacker, jangan dengan bajak-bajak, ini kan data untuk kepentingan rakyat. Dia minta kebaikan hati dari para hacker untuk tidak menghack itu. Ya ngapain, hacker juga lagi memainkan kondisi politik kan dimainkan oleh hacker juga. Ya, hacker juga adalah pelaku politik. Jadi kalau dianggap ya itu dilakukan oleh hacker,
ya bagi hacker memang kita mau uji ini pemerintah ini serius apa enggak tuh. Dan keadaan semacam ini yang tadi ini paralel juga dengan korupsi yang berkelebihan. Hacker juga merasa banyak juga koruptor di istana, tapi untuk sementara kita tahan, kita ambil dulu datanya, sedot dulu. Nanti di ujung persaingan politik kita buka data itu. Kan begitu kan temanya tuh. Jadi data itu selalu sifatnya politis gitu, apalagi data yang disimpan oleh negara tuh, dan itu diincar. Dengan mudah data itu diminta tolong ke artificial intelligence untuk diterangkan apa maksud isi data itu, lalu dihubungkan dengan DNA manusia, lalu jadi kebijakan asuransi misalnya itu. Jadi semua yang kita sebut big data itu di dalamnya ada potensi untuk dipermainkan. Dan kita pro pada hacker, karena bagi kita hacker itu menguji negara. Kita nggak bilang hacker mengambil data saya, enggak, negara membocorkan data saya, itu cara berpikirnya begitu tuh. Ya. Kan ada dua jenis saya kira ya hacker. Hacker yang kerjaannya memang cuma sekedar iseng ledekin gitu dan menunjukkan bahwa pemerintah kalian itu tingkat keamanan cyber kalian itu sangat rendah. Tetapi ada juga yang memang hacker bertujuan ekonomi gitu, dia menggunakan data itu untuk dijual kembali ke publik dan sebagainya. Saya kira jadi tapi apapun motifnya daripada hacker itu menunjukkan bahwa betapa rendahnya tingkat keamanan dari sistem cyber kita. Ya, para hacker ini dia juga ini orang-orang pintar yang kalau kita bilang kita kenal, nanti kita yang diusutkan. Tapi kita bisa bayangkan itu, ini anak-anak pintar yang mungkin mencurigai soal LKPN, laporan kekayaan pejabat negara tuh kok cuma segitu, dia hack aja tuh. Nanti dia susun sendiri kan, nggak segitu yang dilaporin tuh. Jadi ini yang kita sebut sebagai countervailing force itu, apa namanya, kekuatan pengimbang, dan teknologi memungkinkan ada kekuatan pengimbang. Jadi anggap aja ini ada kerjaan civil society itu. Jadi pemerintah nggak usah ngemis-ngemis balikin dong. Enggak lah, kata masyarakat sipil yang diwakili oleh hacker. Enggak, kami mau bikin data tersendiri, database kami. Dan itu akan kami bandingkan dengan palsuan, data-data palsu yang kalian punya tuh, atau kebijakan yang tidak berbasis pada data yang kalian punya sebetulnya. Jadi biasa aja dalam manajemen data, ada yang jadi freak, ada yang berupaya untuk membersihkan data, tapi ada yang mengintai data, dan ya hal yang kita kan, ini kan Robin Hood juga yang nyuri-nyuri data itu untuk dibagi-bagi pada masyarakat miskin. Itu aja. Ini Robin Hood digital lah. Ya. Ternyata maksud saya bukan hanya dua jenis, ada jenis lain juga yang seperti dilakukan oleh Snowden gitu ya, yang itu sama di Amerika. Di Indonesia ada yang dilakukan itu oleh Opposite. Ini berkaitan dalam kasus Sambo. Di Sambo dia punya peran besar, dan kemudian apa-apa yang dibocorkan oleh Opposite itu kemudian pelan-pelan itu mulai banyak yang jadi fakta gitu. Ya, semua yang dikumpulkan Snowden itu sampai sekarang itu jadi kebenaran yang diakses untuk membandingkan dengan kebenaran yang diucapkan oleh pemimpin negara, pemimpin politik global. Semuanya orang bisa mengacu ke situ. Jadi fact check gitu, menguji kembali data tuh. Jadi bagus juga bahwa pemerintah akhirnya konyol juga untuk minta kembali datanya. Itu ngapain? Itu hackernya ketawa-ketawa, ngapain sih lu? Bukannya lu gampang untuk ngehack balik kan begitu. Jadi ini kelucuan politik yang basisnya adalah ketidakpercayaan pada pemerintah. Jadi sumber-sumber data itu. Dan pasti data BUMN yang disebut pertama kan orang mau tahu BUMN berapa persen yang bukan berapa persen yang kropos, berapa persen yang masih sehat itu. Karena semuanya udah kropos data BUMN itu. Dan pasti akan dilihat juga di laporan BUMN seolah-olah bersih, ada untungnya, padahal itu untung karena dikumpulkan ke holdingnya tuh, maka yang borok itu ditanggung oleh yang profit, padahal yang profit dan ngos-ngosan juga tuh. Jadi semua hal itu bagus buat demokrasi. Jadi mencuri data itu bagian dari praktik demokrasi. Ini hati-hati nih ngomongnya bagian dari. Oke, nggak apa-apa. Nanti itu bisa jadi bahan perdebatan baru. Tapi satu hal yang saya khawatirkan itu adalah dalam situasi sekarang ini kan public distrust itu sangat meluas terhadap pemerintah. Dan kita tahu pemerintah sekarang ini kan juga bekerja keras bagaimana membuat sistem itu menjadi single data, dan tentu saja tujuannya kalau sekarang kita lihat bagaimana dia mengkapitalisasi apa yang ada potensi di pemerintah, di rakyat maksud saya,
Misalnya dalam kasus pajak yang tadi Anda singgung. Sekarang ini kan tidak lagi menggunakan NPWP, sudah mulai menggunakan NIK, ya, nomor Indo kependudukan gitu. Jadi basisnya KTP. Nah, bayangkan ini sekarang sebelum digunakan oleh Dirjen Pajak, tapi itu semua datanya sudah mulai bocor. Bagaimana publik akan percaya kepada pemerintah, dan ini kan bisa terjadi disobedience yang terjadi. Jadi pembangkangan kalau itu sampai terjadi. Ya pasti itu pasti terjadi, dan orang, siapa yang mau dikejar-kejar orang pajak itu? Rakyat kecil. Ya memang dia pembayar pajak berdasarkan NIK-nya. Tetapi yang kita sebut hukum pajak itu kan hukum tentang kemampuan bayar. Jadi walaupun dia subjek pajak tapi dia nggak bisa bayar, negara nggak bisa tuntut. Karena negara justru mesti bikin perbandingan dengan siapa yang harus dia tagih pajaknya. Jadi kalau kita anggap bahwa pemerintah gagal untuk balikin pajak yang dilarang keluar negeri, ngapain ngejar-ngejar pajak rakyat kan? Jadi sangat mungkin juga di data ini diambil oleh hacker untuk melindungi rakyat miskin supaya nggak usah terdeteksi sebagai pengemplang pajak. Yang mengemplang itu banyak di luar, teks amnesti itu gagal itu. Rasio pajak kita itu mungkin tinggal 8% sekarang tuh. Jadi pemerintah yang malas untuk ngumpulin pajak itu dia cuma berutang doang tuh. Berutang nanti dibayar oleh sumber daya ekonomi kita atau sumber daya mineral kita tuh yang adalah tanah rakyat sebetulnya tuh. Jadi masuk akal kita bisa bikin satu seminar besar-besaran untuk menguji kewarasan dari sistem perpajakan kita. Itu artinya tax ratio kita kan paling buruk di Asia Tenggara itu, dan nggak naik-naik itu. Dan itu alasannya kenapa kemudian sumber-sumber yang potensial itu nggak mau dikejar lagi tuh. Sementara rakyat dibebani dengan PPN dan segala macam itu. Jadi sekali lagi data itu betul-betul bagian yang paling sentral dari pembuatan kebijakan. Dan karena datanya udah dicolong, maka kita nggak percaya lagi kebijakan yang dibuat pemerintah kan. Gitu. Itu tadi maksud saya, mungkin mereka mau bilang ada yang masih ada kesadaran semacam itu, tapi kemudian mereka tidak yakin, mereka merasa insecure karena data gue pasti dibocorin juga nantinya gitu. Yang kedua kan kita juga bertanya, kalau kemudian pajak kita digunakan untuk apa gitu ya? Pajak kita digunakan untuk membayar pajak kita membiayai kepolisian, tapi ternyata kepolisiannya amburadul seperti yang sekarang terjadi. Atau pajak kita nanti justru digunakan karena APBN katanya ibu kota negara baru itu 20% dari APBN, berarti kan kita akan ikut membiayai ibu kota baru, padahal kita nggak setuju dengan itu. Begitu juga dengan kereta api cepat misalnya gitu, kan juga sekarang dibiayai semua oleh APBN. Padahal kita jelas tidak sepakat juga dengan kereta api cepat. Kan jadi banyak hal yang menjadi bisa justifikasi orang untuk melakukan semacam pembangkangan, bukan karena mereka tidak mau support pemerintah, tapi mereka tidak percaya dengan pemerintah. Itu inti dari apa namanya disebut no taxation without representation itu. Jadi kita tidak memberi representasi pada pemerintah untuk membangun apa yang akan mereka ambil dari kita. Kan gila, itu kan namanya pemerintah nih apa namanya nih, tukang palak dong. Gua nggak setuju dibangun, kok gua dipajakin, kan itu anehnya kan. Dan keadaan semacam ini yang harusnya diucapkan dalam forum akademis supaya ngerti betul pemerintah. Yang disebut pajak itu ada persetujuan rakyat terhadap demokrasi itu. Jadi representasi kita diwakili oleh pajak. Kalau kita nggak suka perencanaan pemerintah, ya jangan pajakin kita dong. Kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi itu no taxation without representation itu mesti jadi pembicaraan publik tuh, supaya nggak digelap-gelapkan dengan oke, nanti gampang ini ada BLT diturunin segala macam, itu masogokan itu. Jadi bagian-bagian yang menyangkut hak dasar rakyat itu, yaitu bahwa dia harus rela untuk dipajaki terhadap hal yang dia setujui, kan begitu jalan pikiran itu. Ya, oke. Jadi ini saya kira ini baru awal, ini belum akhir ini soal kebocoran ini ya. Karena kalau dan modusnya udah mulai ganti, mulai awalnya dari kebocoran, sekarang jadi raib. Saya tidak tahu modus berikutnya jadi apa. Saya nggak paham maksudnya raib itu apa. Apakah tidak punya backup data? Gitu pemerintah itu kok bisa sampai 60 juta itu data raib gitu. Ya, padahal sistem yang dibangun pemerintah itu kita yang bayar juga kan. Kita bayar itu supaya sistemnya aman. Sekarang dia laporin ke kita itu dicolong tuh, ngehe lu gua gaji untuk jaga data gue. Nah. Jadi ini Erick Thohir juga
nggak nyampe itu dia untuk memikirkan fungsi dari data itu, buat data itu titipan publik dan dijaminkan. Itu kayak kita simpan sertifikat di brankas itu, tiba-tiba dia bilang udah hilang tuh, lu gimana, kita bayar nyewa brankas bank untuk nitip kok. Ini kira-kira hal-hal semacam itu tuh. Jadi terlihat bahwa memang bahkan untuk mengerti fungsi data aja pemerintah nggak paham tuh. Malah dia minta balik mana. Oke, saya kira semua kekacauan ini membuat semacam justifikasi bahwa gerakan yang terus kita gaungkan 0% itu menjadi sangat relevan ya. Ya, 0% itu nggak bisa dicuri itu. Ya. Kalau 0% nggak bisa dicuri oleh hacker. Karena hacker pasti pro 0%. Yes, oke. Sampai ketemu lagi, Bang. Thank you. Oke.